Jumat, malam Jumat atau malam ini kayak malam Jumat. Nah, waktu itu gue tiba-tiba gue nggak tidur ya bang ya. Udah itu gue inget banget. Udah tidur udah malam dah. Kosan udah sepi. Tiba-tiba nggak tahu kenapa. Pas banget jam 2. Terima kasih telah klik video dan audio dari Ari Area. Semuanya ada di sini. Semoga menghibur dan bermanfaat. Gue langsung shock. Dan ya lo pun semua para netizen sudah mengetahui lah ya. Kira-kira hantu apa yang berlompat-lompat? Dan di situ gue langsung benar-benar merinding. Gue yang awalnya mau kencing keluar, langsung gue tahan sampai azan. Itu emang kata ada ya penunggu wanita lah katanya lah ya. Katanya gitu. Mrs. K. Wow. Ini kita cerita kayak gini, kita recordnya malam Jumat nih ya. Malam Jumat ini. Wow. Siap-siap aja, masalah gue di kosan ya. Terus gimana? Ya, kan? Tapi dalam hati gue, anjir, astagfirullah, ya Allah, ini apaan? Anjir, ya ada-ada aja dah. Kurang berjaman nih, ya, pokoknya kata-kata ragu dan kata-kata kotor tuh keluar semua jadi satu, astagfirullah, ya Allah. Dalam hati ya gitu ya. Dalam hati. Tiba-tiba lu ngucap gitu ya? Gue ngucap banget langsung. Gue sebenarnya emang dari dulu diceritain kalau emang kosan gue tuh rupanya belakangnya kuburan emang. Oh dan itu iya emang sih, fix. Dan gue juga baru tahu kuburan setelah 1 tahun gue ngekos di sono. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab dong. Oh iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di channelnya Ari Area. Semuanya Ada di sini. Waduh, hampir lupa ya tadi ya. Hampir lupa banget. Bang. Aduh. Oke. Nah, sekarang aku lagi sama teman aku lagi. Biasalah, kok namanya juga baru-baru mulai kayak gini kan. Masih ngajak teman-teman dulu ya kan. Iyalah, masih Allah dulu ngajak lah. teman dulu. Jadi, Dok, kenapa aku bilang channelnya ini Ari Area gitu kan? Karena apa ya? Setiap aku ngobrol sama orang-orang itu pasti ada segmen-segmennya gitu. Oh, perbagian gitu bang ya? Iya, perbagian gitu. Nah, jadi mungkin aku tuh karena kita bakal mau bahas tentang apa ya, misteri horor gitu ya. Iya, pas tentang ya. pengalaman horor, mungkin lebih bagusnya horor apa mistis ya? Enaknya. Horornya sih bang, kalau mistis mah Beda ya. beda banget, udah kayak siluman tadi. Siluman gitu. Oh ya Horor udah, aja. ya udah berarti kita namain segmennya ini area horor. Area horor aja. Area horor ya. Jadi di sini ada narasumbernya, kebetulan dia punya pengalaman ya, pengalaman horor yang bisa di-share ke teman-teman mungkin ya mungkin dia pengen share aja gitu ya. Tadi udah ngobrol-ngobrol dari apa ya di belakang ya. Nggak jelaskan Ya, tapi mungkin sebelum kita mulai, mungkin boleh kenalan dulu Dok, nama lengkap mungkin, nama panggilan atau mungkin asal dari mana, tinggal di mana gitu. Boleh. Silakan. Ya, pokoknya kenalin nama gue. Panggil nama panjang gue Ahmad Rinaldo. Kalian bisa panggil gue Aldo. Ya, asal dari Jakarta. Cuma sekarang di sini lagi mengejar mimpi. Berpendidikan. Kalau daerahnya ntar kalian bakal tahu sendiri kok dari cerita gue. Bakal tahu sendiri ya. Bakal tahu sendiri ntar dari cerita gue kira-kira di mana. Nah tadi Aldo sebelum kita mulai kan Aldo udah sempat ini ya cerita-cerita sedikit lah ya. Cuman aku bakal ngulik lagi nih pengalaman horornya Aldo. Katanya Aldo itu punya pengalaman horor di kosannya ya. Ya. Di kosannya. Ini kan berarti anak kosan ya, bukan rumah sendiri ya. Anak kosan ya. Kayak banget banyak duit ada di kosan punya rumah sendiri. Nah jadi boleh ceritain nggak pengalamannya gimana? Tapi aku sebelum cerita, aku tuh kayak punya pengalaman. Kalau pengalaman horor sih kayaknya aku nggak pernah ya, karena aku kayak nggak pernah ngelihat gitu sih. Percaya aku yang kayak gituan, cuman kalau bisa jangan sampai ngelihat lah gitu. Katanya Aldo sampai pernah ngelihat ya? Nah, gue sampai nggak ada, sampai yang ngerasakan diganggu juga pernah. Waduh, gimana tuh ceritanya, coba yang ceritain yang ini aja kita dulu ya, dari yang nggak diganggu biasa dulu ya. Dari nggak diganggu biasa gimana? Sebenarnya ini jadi udah lama sih. Ini kan sekarang 2020 ya. Betul, ya kan? 2020. Ini kita jadi kalau nggak salah dulu pas gue tahun 2018. 2 tahun yang lalu ya? 2 tahun 2018. Jadi ceritanya itu gue inget banget emang harinya itu pas banget malam Jumat juga. Malam Jumat atau malam ini kayak malam Jumat benar. Waktu itu gue tiba-tiba gue nggak tidur ya bang ya. Udah itu gue inget banget, udah tidur lah, udah malam dah. Kosan udah sepi. Tiba-tiba nggak tahu kenapa pas banget jam 2
2 pagi ya. 2 pagi. Dini hari. Dini hari tiba-tiba gue kebangun. Oke. Dan ya kalau kebangun biasa normal, cuma di sini anehnya lo ya ini mungkin buat kita semua ya. Kayak rata-rata kalau kebangun mata kita pasti yang kayak masih yang kriap gimana gitu lah ya, masih yang garuk mata. Kebangunnya karena dengar ada suara atau gimana? Nggak tahu, cuma bener-bener yang kayak kebangun. Oh, kaget aja. Kaget set kebangun dan Oke. itu bener-bener yang gue habis kebangun itu nggak ada rasa yang kriap-kriap, nggak ada rasa yang kayak aduh apaan sih ngantuk semacamnya, tiba-tiba ya kebangun. Dan gak lama kemudian dari kebangun itu tiba-tiba gue dengar ada suara lompat-lompat. Dengar suara lompat-lompat. Iya, Oke. lompat-lompat awalnya kedengaran di sebelah kamar gua, kamar kosan gua. Oke. Awalnya Berarti dekat jendela dong. Coba sebelum cerita lebih lanjut, mungkin coba boleh gambarin posisinya ya. situasi kosannya gimana, bentuk bangunannya gimana. Jadi ya ibaratkan sebenarnya kalau kosannya kamarnya bentuknya sama lah kayak kosan biasa ya, sebelah-sebelahan gitu ibaratkan. Iya. Cuma ini ibaratkan ini kosan gua kotak bentuknya persegi panjang, bentuknya persegi panjang. Ini kamar temen gua persegi panjang juga. Di sini pintu, di sini jendela. Oke. Pintu dan jendela bentuknya nih. Ya. Di sini ada jalan sama jalan kosannya lah, jalan menuju jalan lorongnya ibaratkan. Oke. Lorong kosannya. Dan pertama kali gue dengar suara itu suaranya di sebelah kamar temen gue itu yang ini yang gue dengar suaranya, Bang. Oke. Ada suara yang lompat yang kayak duk. Oh gitu. Oke. Di sini di kamarnya cuma Ya. awalnya kayak masih positif, gue kayak masih berpikir apaan dah temen gue lompat jam segini kurang kerjaan banget. Dan itu intensitasnya sering lagi ya? Sering, maksudnya lompatnya kayak lompatnya sering kayak berkali-kali gitu ya? berkali-kali, nggak cuma yang duk, tapi yang duk. Nah, ya kan. Awalnya gitu, awalnya deh ini suaranya sempat udah kayak ngilang dikit nih. Ya. Terus lama-lama pindah suaranya kayak di depan, nggak di depan kamar gue sih, ibaratnya di dekat jendelanya. Oh. Jendela kamar gue yang sebelah sini ibaratkan. Oke. Pas di situ, gue juga makin apaan dah kok makin nggak jelas, lompat-lompat kan siapa yang jelas. Tapi di saat kondisi gitu, jujur biasanya gue kalau di situ anak kosan gue tuh orang berisik. Maksudnya kalau ada yang aneh-aneh pasti kita teriak kayak, woi ngapain sih nggak jelas gini-gini ya, kita kayak biasa lah. Ya anak kosan-kosan cowok ngerti lah ya, pokoknya semua lah ya. Iya berisik lah ya. Berisik lah bang ya. Pas di sono tiba-tiba lompat-lompat dan nggak tahu kenapa di saat itu gue nggak mau teriak. Oke. Tapi gue pengen lihat IG. Oke. Instagram dulu. Nih bingung kan bahasa Instagram. Iya. Instagram. Karena awalnya gue kira teman gue yang lompat-lompat di sebelah kamar gue. Oke. Awalnya gue kira teman gue di sebelah kamar gue lompat-lompat. Gue pengen sengganya nge-DM dia awalnya. Oke. Nge-DM dia sengaja ada nggak yang dia bener saya suruh dia berhenti lah, jangan kayak begitu kan. Tiba-tiba Terus pas kenapa nggak lo ini aja? Maksudnya nggak ketok kamarnya aja biar disuruh berhenti gitu? nah nggak tahu itu emang nggak tahu mungkin perasaan gue mungkin berpikirnya Allah masih melindungi gue dari sebelum gue dilihatin gitu ya, masih melindungi ya ibaratnya nih, Allah masih dilindungi banget itu. Oh emang kayak lu nya magar aja buat ngetok pintunya dia gitu mager ya? dan emang gak mau ngomong aja, gak mau teriak dan apa-apa, biasa. Gue ngeliat IG-nya dia, pas gue ngeliat IG-nya dia lagi pergi keluar ngupdate sama temennya. Oke. Lagi keluar. Dan langsung gue DM juga, dia bilang dia pergi dari kosan udah dari jam 8 malam. Oke, posisi itu udah jam 2. Jam 2 pagi. Jam 2 pagi itu emang dia langsung balas pas lu DM? Pas gue DM langsung bales dia. Oh, emang dia masih di Dia luar? lagi di luar. Anjir. Dan gue langsung shock. Dan lo pun semua para netizen sudah mengetahui lah ya. Kira-kira hantu apa yang berlompat-lompat? Ibaratkan berbentuk lempar seperti itu. Lontong dan di situ gue langsung benar-benar merinding. Oke. Gue yang awalnya mau kencing keluar, langsung gue tahan sampai azan. Oke. Azan subuh maksudnya Azan ya? subuh, mau azan apa lagi bang? Jam 2 itu. Iya betul. Terus habis itu maksudnya habis dia lompat-lompat kayak gitu udah berkali-kali, ada kejadian lagi ya selang berapa menit atau berapa jam gitu? Sebenarnya pas itu lompat-lompatnya tetap nggak, dia lompat-lompatnya tetap sering sampai benar-benar azan. Oh gitu. Anjir. Ya gimana Sampai ini ya? wah gue akuin juga scare. Gue takutnya masuk kamar gue lompat-lompat gue bisa pingsan kali. tapi emang lu nggak kayak nggak ngubungin teman yang lain gitu, anak kosan yang lain buat kayak ada ngedengar ini enggak gitu? Waktu itu emang nggak tahu ya bang ya, mungkin waktu itu pemikiran gue ya kita kan panik juga ya setelah mengetahui kebenaran teman gue rupanya nggak ada di kamar. Jadi ya kita kayak anjir, wah ini apaan nih, wah kacau nih, wah pasti mikir Tapi aneh-aneh. berarti waktu dia lompat-lompat itu terus-terusan dari jam 2 sampai menjelang azan? Iya, tapi bukan berarti terus-terusan yang kayak dak enggak deh. Ya, ada jeda ya. Kayak 5 menit enggak, tiba-tiba yang duk lagi.
itu kayaknya memancing gue manggil keluar sih, cuma Cuman lu nya ya udah. ya nggak mau, udah gue Tapi pasrahin. kenapa nggak maksain buat tidur? Apa? Udah nggak bisa lagi, susah ya. Bukan nggak bisa lagi bang, gue sesak kencing, takutnya ngompol, itu doang. Gitu Iya sih doang. ya. Takutnya ngompol, bukan apa ya, mau ngompol, gue lebih malu lagi, lebih repot. Iya. Nggak bersihin Cuman lagi. kalau misalnya lu ngompol kan hanya apa ya? Hanya lu sendiri doang yang tahu, ya nggak sih? Ya iya, cuma tetap aja bang, terkadang tuh pokoknya nih, ya lo pun semua udah merasakan kencing dan boker itu emang sesuatu yang nggak bisa ditahan. Ya Ya, kan? bener-bener. Apalagi kalau lo boker mau ada setan di sebelah lo juga bodo amat, pasti lo juga tancap gas aja kan. Iya sih. Toilet iya juga sih, lari. Bener-bener. Kayak gitu gua. Nah, Jadi gue tapi gue kencing masih bisa buat tahan. nah, terus waktu itu berarti dari jam 2 rentan sampai jam 5 tuh ya udah lu di dalam aja gitu. Selimutan nggak tuh? Atau gimana? Enggak, gue nggak selimutan. Ya, Gue di, cuma itu ya di tempat tidur di aja. tempat tidur aja, cuma yang kayak sambil merhatiin kaca terus. Takutnya kan ya ada gedor-gedor pakai, Iya. ya kita nggak tahu kan, Iya, ya benar, bentuknya gimana juga. Gitu Cuma doang. gitu, itu yang pertama. Nah, yang Itu pertama itu ya. itu masih yang oke lah. Masih nggak begitu menakutkan Masih ya. menakutkan, masih. Ya. Menurut gue masih tunjukin cuma lompat-lompatnya. Oke, siap. Terus Nah ini, selanjutnya gimana? nah ini kedua gue Ditunjukin. ditunjukin yang kedua. Oke. Coba kronologinya gimana awalnya? Ini kejadiannya masih di kosan yang sama, Oke. masih tempat tinggal gue yang sama, cuma gue udah pindah kamar waktu itu. Oh, pindah kamar. Ibaratkan kamar gue yang pertama nih, yang tadi kejadian yang di Sebelumnya? lompat-lompat itu, Heeh. itu di kamar yang deket tangga, ibaratkan Oke. deket tangga mau turun. Oke. Tangga gue ke lantai 2 tempat tinggal gue nih, kosan kamar gue lantai 2 nih bang ya. Oke. Mereka mau turun, tapi pas gue di kamar yang kejadian kedua ini, gue di kamar gue pindah ke kamar yang agak daleman. Oke. Kamar gue Berarti agak di ujung ya? agak di ujung. Kamar gue itu deket sama dengan sama tangga buat jemur pakaian Di posisinya. lantai 2-nya ya? Iya, Oke. jemur pakaian. Oke, kebayang. Dan kebayang kan. Jadi kamar gue emang ke pojok. Jadi di kamar gue nih, jadi bentuk kamar gue itu emang dua doang yang terakhir. Jadi kayak emang kamar agak pojok. Bentuk tinggal dua yang terakhir. Iya. Dua yang terakhir banget kan. Pas kamar gue di situ, Hmm. emang sih gue kan nggak bisa ngeliat, gue bisa ngerasa. Oke. Tapi teman gue yang bisa ngeliat, Hmm. itu emang cerita kalau di situ emang ada katanya deket kamar gue itu ada. Ada. Emang bukan kamar gue sih, tepatnya di tangga. Kata teman lu yang bisa ngeliat. Ya, tangga yang mau ke ngejemur pakaian. Oke. Itu emang kata ada, ya penunggu wanita lah katanya lah ya. Katanya gitu. Oke. Mrs. K. Wow. Ini kita cerita kayak gini, kita recordnya malam Jumat nih ya. Malam Jumat ini. Wow. Siap-siap aja, masalah gue di kosan ya. di sini. Aduh, Terus gimana? ya kan, ya. Gue awalnya juga, ya gue ngerti sih itu kan, ya udah biasa aja lah, maksudnya nggak yang terlalu ini banget. Iya, iya. Heeh. Dan emang pas di tangga itu, Hmm. ya itu nggak tahu juga itu hari apa, gue lupa spesifikasinya. Cuma sih kayaknya Selasa atau Senin, gue lupa pokoknya deh. Ya. Pokoknya masih hari pertama kali sibuk gitu kok, sibuk-sibuk yang kuliah dan sibuk-sibuk apa waktu itu gue. Iya. Terus? Dan gue nggak tahu kenapa, Hmm. itu emang gue waktu itu baru pulang ya, bener baru pulang jam satuan, Baru pulang jam 1 satu malam, Oke. satu malam. Dini hari lah Dini ya. hari lah, pagi, biasa pagi lah. Cuman ini jamnya agak maju, tadi jam 2, sekarang jam 1. Ya, dan di kondisi di saat itu, Hah? anak-anak yang biasanya gue di atas bareng gue, kan di ke atas itu ada sekitar 8 orang yang tinggal, 9, Oke. 8-9 orang. yang tinggal. Dari si 8-9 orang itu, Hah? yang sisa di kamar, yang di atas itu pada hari itu kalau nggak salah cuma 3 orang. Oke. 3 orang, 5 orang itu lagi pada keluar, gue nggak tahu keluar, kemana. Iya, 3 orang itu pun termasuk ketiga orang yang suka, ibaratkan suka di kamar doang lah, jarang orang yang berisik semacamnya. Anak-anak inilah Ya, ya, suka betah di kosan lah. Ah iya, sedangkan gue ya anaknya bacot ya. Anjay. terus. Ya kan, udah begitu. Gue ini kan kayak ngerasa ada yang, ya sebenarnya gue lagi yang bebenah lah kan, habis baru pulang tuh, bebenah semua. Gue lagi cuci muka, jadi di sebelah kamar gue yang sekarang nih ada wastafel bang. Oh, oke. Nah, gue habis cuci muka, Oke. nih, set. Dan pas gue mau balik ke arah kamar gue, beruntung ini dia ada, gue ngeliat bayangan bentuk. Bentuk langsung aja. Bayangan ya, kok bayangan rumah gue masih biasa. Serius itu bayangan. Serius. Bentuk. Serius. Terus kan itu kan misalnya ini wastafel ya. Wastafel. Misalnya wastafel di sebelah sini. Nah. Kamar lu sebelah mana ya? Di sini ya? Ini misalnya wastafel nih. Ya. Kamar gue persis di sebelahnya, jadi kayak Pas di sebelahnya banget lah pas ya 1 meter lah, tapi memang bener-bener yang satu tembok gitu loh. Satu tembok lah. Satu tembok maksudnya. ibaratkan, Jadi lu kan. tinggal jalan dekat aja. Iya, deket banget. Berarti lu pas balik ini ada belakang dong ya? Abis Iya. kan gue cuci Balik muka. gini lah kan? Enggak, gue nggak ada belakang, tapi kayak nggak ada ke kiri, kan jalan.
Jadi ini misalnya kamar gua gini bentuknya. Ya. Gini nih kamar gua. Ya. Tangga tuh di sebelah sini. Oke. Tangga naik ke atas. Oke. Wastafel gua sebelah sini. Oh, Jadi- kamar lu sebelah sini. Iya, kamar gua pintunya sebelah sini. berarti lu masuk gini baru gini gitu. Iya, jadi oh. otomatis kan gua harus ke ngadep kiri dulu kan. Iya, kalau iya, iya, mau ngerti, gitu, ngerti. ya kan? Bayang, terus. Gua masuk, gua ngadep, langsung ditunjukkan. Oh ya, ditunjukkan loh. Serius itu. Serius lah, yang usah bercanda. Warnanya gimana? Warna, dikira ini Iya kan kerajaan. barangkali. Iya, maksudnya kan gimana ya? Ya gue tuh kayak belum pernah ngelihat gitu, jadi kan wajar dong nanya warna, barangkali dia pakai warna yang lain. Sebenarnya gitu kalau kan. dibilang warna sih Putih. bukan, ya sesuai dengan di film-film putih. Cuma Putih, terus ya rambut panjang iya, tapi oh waktu itu anak nggak? enggak, emang enggak lah bang dikira Oh. ini. Dia nggak bawa apa, cuma yang putih cuma kayak begini. Ibaratnya gimana ya? Bentar. Posisinya gimana? Dia Posisi berdiri kayak aja. berdiri tapi gini. Oh kayak gini. Ya kayak orang lagi nunduk. Nah, orang Kayak nunduk. orang lagi nunduk aja. Terus mukanya pucat gitu lah ya. Mukanya kayak pucat tapi agak ngeblur, nggak kelihatan, dan gue emang ngeliatnya pun kayak gini kondisi. Emang waktu itu di saat gue ngadep mata, gue emang ngeliat dia sekali, terus gue langsung kayak pura-pura yang Masuk nggak sadar, pura-pura nggak sadar ada dia. Pura-pura ini aja Ya, lebih pura-pura bego kata orangnya. Jadi Nah. ya saat gue langsung pura-pura gini, Hah? tapi dalam hati gue anjir, astagfirullah, ya Allah ini apaan? Anjir, ini ya ada-ada aja dah. Kurang pejabat nih. Ya, pokoknya kata-kata Terus, ragu dan kata-kata kotor tuh keluar semua jadi satu, astagfirullah ya Allah. dalam hati ya gitu ya. Dalam hati. Tiba-tiba Bang. lu ngucap gitu ya. Gue ngucap banget langsung. Gue bener-bener yang habis ketawa ngeliat itu, Heeh. ngeliat langsung yang sosok kayak cool banget, nggak tahu apa-apa, Heeh. langsung nutup pintu. Dan gue biasa jujur nih, gue biasa tidur selalu matiin lampu. Oke. Selalu matiin lampu. Gue langsung nggak berani gue matiin lampu. Oh iya. Hari itu takut pindah ke kamar gue. Terus itu waktu lu ngeliat kayak gitu, maksudnya kayak si orangnya tuh berdiri aja gitu, Berdiri, nggak nyamperin. Berdiri nggak. cuman gini ya. Iya berdiri gitu aja di tangga. Terus udah itu lu nggak matiin lampu tuh? Nggak matiin lampu, dan gue emang nggak bisa tidur sampai azan Subuh. azan subuh, nggak azan subuh juga sih. Azan subuh itu kan. Soalnya azan kan ada 2 kali ya di sini ya. Iya, ada jam 3, ada Iya, jam ya kalau dia sampai azan yang pertama. Tapi pas yang kejadian yang kemarin sebelum yang aku bilang tuh yang lompat-lompat, itu azan pertama nggak mempan. Oh iya, masih lompat-lompat Masih juga. lompat-lompat. Terus sampai kapan berhenti dia? Azan subuh gitu banget gua. Azan subuh baru kelar. Azan subuh kelar baru dia berhenti. Baru berhenti. Anjir. Nah, terus kalau yang itu tuh habis itu nampakin diri lagi nggak dia waktu habis lu ngelihat gitu cuci muka kan gitu kan? Wah, enggak, kalau selama ini sih alhamdulillah enggak. Cuma temen gue pernah kena yang nginap di kosan Oh. waktu itu. Tapi kalau yang lu lihat itu gimana? Maksudnya rasanya nggak pengen pingsan atau emang lu kayak nenangin diri gitu langsung merinding tiba-tiba ya? Ya sebenarnya langsung merinding pastilah. Itu ya Manusiawi. manusiawi menurut gua. Cuma ya di saat itu habis merinding itu gua langsung sok-sok cool aja kayak orang ya bu ya kalau ya gimana ya pokoknya intinya. Itu pernah nggak tahu, soalnya gue takutnya kalau di saat gue takut malah disamperin. Gue mikir gitu doang. Oh gitu. Jadi kayak ya udahlah ya. Itu kayak anjir, ngeri banget. Wah, beruntungnya sih gue nggak disamperin. Cuma Takutnya disamperin bahaya. kalau Ya. ada disamperin, gue ngibrit. Ngapain lagi? Udah itu aja pengalaman lu. Ada lagi? Sebenarnya kalau dibilang ada lagi mah Kalau yang banyak di kosan lah. itu, yang di Kalau di kosan kosan cuma 2, tapi kosan gue tuh emang yang pernah kena juga temen gue lagi, temen gue yang nginap, dijahilin di toilet. Wow, itu gimana tuh ceritanya? Sebenarnya ya nggak jauh juga sih, kayak kalau gue feeling gue sih sebenarnya mungkin sama sosoknya sama yang kayak punya gue yang cuma makin diri. Cuma dia diketawain di kamar mandi lagi boker. Ini serius, sumpah. Itu jam berapa itu? Itu dia bokernya emang ya gak tau sih, kejadiannya selalu malam mulu ya. Dia boker atas jam 12, pokoknya gue lupa. Emang kamar mandi di luar ya? Kamar mandi gue di luar, nggak di dalam. Oh, itu. Jadi ya itu agak-agak rentan itu ya. Agak rentan dan tapi ya dan nggak tahu sih. Tapi gue selama ini juga kalau mandi malam aman-aman aja sih. Kalau dia diketawain. Dia tiba-tiba diketawain lagi. Maksudnya gimana? Langsung ngibrit? Langsung ngibrit. Itu gue inget banget deh sampai ceboknya baru berani subuh. Aduh. Terus gimana dia sampai itu berdiri aja udah? Ya dia pokoknya berdiri langsung cebok. Bukan cebok, saya langsung cebok. Dia nggak siram yang ya tainya lah di toilet ibaratkan ya. Kotorannya nggak disiram bisa di toilet, gue inget banget. Iya sih. Dia takut langsung ke kamar gue, langsung bilang tutup pintu, woy, tutup pintu. Pas gue tanya, kenapa? Anjir, gue diketawain kata dia. Ya udahlah, nasib lu sial lu gitu. Ini gimana lagi? Iya sih. Terus itu kejadian yang kayak lompat-lompat sama penampakan itu pernah kejadiannya berulang kali nggak atau cuma 1 kali itu aja? Kalau gue kenanya sih alhamdulillah sekali. Cuma teman gue ada yang berkali-kali. Tapi dia karena berkali-kali jadi biasa. Oh, kalau penampakan itu lu juga sekali? Gue juga sekali. Oh, jadi ya ini ya. Tapi gue sih gimana ya? Kayak nggak tahu lah ya. Mungkin gue masih dilindung. Antara gue masih dilindungin
atau emang Tuhan nggak mau nunjukin ke gua kalau gua udah pernah lihat yang kayak gituan ya. Iya. Cuman kayaknya penasaran sih gua Oh. kayak gituan. Bukannya menantang atau gimana ya. Ah. Maksudnya pengen tahu sih wujud sebenarnya bener nggak sih gitu. Yang Iya di TV-TV itu sih. bener nggak sih gitu kan. Jadi kayak ya udah. Itu kalau boleh tahu gimana kejadiannya? Kosan lo itu daerah mana? Kosan gua itu ya pokoknya tiba nih gua tuh sekarang ya tinggalnya lagi di deket daerah Kabupaten Bandung, daerah Dayakolot. Oh, Ya kosan gua di sekitar daerah sana lah ya. daerah sana lah ya. Daerah sana dekat daerah Dayakolot. Daerah sana itu daerah banjir ya biasanya ya. Yoh, itu usah ditanya itu. Itu pasti. Tapi kesananya lagi ya biasanya Kesananya Balenda ya. biasanya Iya. Balendanya. Tapi lu nggak mau nyebutin nama kampus ya? Takutnya Gak usah lah ya. jangan ntar gua aduh bahaya jangan. Ntar lu viral ya. Nah, viral juga takutnya kena gue ntar nih. Nah, kena ya. Gak apa-apa sih sebenarnya nyebutin nama kampus kan bukan menjelek-jelekan kampus juga. Iya nggak sih ya, cuma kan gue menyebutkan nama kosan gue. Oh, iya. Ntar ketahuan ntar gue. Nggak, kalau kosan nggak mungkin disebutin. Maksudnya nama kampus nggak mau lah ya. Iyalah, janganlah. Privasi ya. Privasi ntar intinya Tahu sendiri lah ya. tahu sendiri lah lo pokoknya ntar. Iya. Berarti itu Bojong Soang, Kabupaten, ya daerah banjir lah ya. Daerah kejadiannya. banjir. Udah dan gue di situ dan sebenarnya emang dari dulu diceritain kalau emang kosan gue itu rupanya belakangnya kuburan emang. Oh Dan itu iya emang sih. fix. Pantes sih. Dan gue juga baru tahu kuburan setelah 1 tahun gue ngekos di sono. Oh gitu. Jadi kayak pas itu penjaga kosan lagi ngaso lah ya, lagi istirahat. so ya. Nah, buka pintu belakang, rupanya kuburan langsung ada pintu belakang itu, nggak ada pembatas bener-bener yang ini pintu gejulkan dan gejulkan di sini kuburan udah. Iya sih, untungnya lu cuman sekali itu aja. Coba berkali-kali kayak teman lu itu kali mungkin dia udah kayak gimana gitu ya. Wah iya bang, tapi emang dia udah biasa sekarang. Cuma gue Enggak, karena udah berkali-kali ya aja biasa ya. biasa banget dia. Tapi itu seru sih kayaknya. Maksudnya antara seru takut juga ya Takut maksudnya. bang, apa? Kalau dulu masih mending bang, anak-anak kosan gue rame. Ya sekarang ini tinggal berberapa? 10, 10 9. Tapi kalau yang Total. kedua tadi, cerita kedua tadi lu waktu itu emang lu nggak kayak niat manggil teman lu buat nemenin lu gitu. Ih, gua baru lihat ini nih gitu. Hah? Udah nggak kepikiran lagi waktu lihat yang si wujud itu. Enggak, gue nggak kepikiran soalnya emang udah malam juga kan. Dan ya anak bocah-bocah teman-teman gue juga ya emang pada udah istirahat sih kan emang gue bilang ya, anaknya mereka kan bukan anak yang bukan anak yang bisa begadang bergadang, gitu. Oh. atau mereka anak yang tidur cepat. Iya sih. Jadi emang gimana lagi bang ya udahlah, Betul. pasrah aja nikmati. Jadi pesan lu buat orang yang lihat video ini kalau misalnya ada kejadian yang kayak gitu, apa yang harus dilakukan supaya tidak panik? Kalau dari gue sendiri Iya. yang tidak panik, satu intinya Heeh. Kalau Jangan. misalnya udah ngalamin kayak gitu. kalau lo yang kayak udah mengalami gejala seperti itu, kalau dari gue sendiri nih dari gue sendiri ya, kalau Pengalaman menurut gue ya. pengalaman. Heeh. Dari gue sendiri benar satu, jangan berpikir yang kayak wah ini emang berpikir boleh sih, ibaratkan berpikir yang aneh-aneh boleh, cuma Parno lah gitu jangan ya. sampai parno yang terkadang sampai ada kan orang kayak begitu tiba-tiba ngeliatin pintu terus tiba-tiba apa sedikit kayak Imajinasinya langsung tinggi berubah ya. banget, Langsung jangan berubah gitu ya. dia bisa langsung berubah itu jangan, soalnya Oke. itu emang antara benar dan nggak benar ya, gue juga Iya. bingung soalnya emang ya kalau lu semakin berpikiran negatif Iya. itu malah semakin bener ada, Oke. positif aja. Kedua, kalau emang udah sampai ngelihat Heeh. tetap kalem, bodo amat ya, walaupun lu emang penakut gila, Tenangin hati tenangin lu gitu hati, ya. bodo amat dah pokoknya. Sampai kamar baru udah lu mau ngapain, mau guling-guling kayak mau nangis terserah, cuma intinya Heeh. kalau udah benar-benar ngeliat lu cuek aja, seolah-olah kayak ya bodo amat, kayak lu nggak ada ngeliat apa-apa udah. Itu kedua. Dan, Udah. dan terakhir ya intinya kalau tadi ya baca doa terus intinya. Jadi mendadak ini ya religius Jadi lo ya. ustad lu pokoknya di sana. Mendadak religius lu ya kalau lihat iya, wah, gituan langsung ya. jadi ustad bang, tiba-tiba lo yang ngaji biasanya jus lo yang nggak hafal, tiba-tiba di sana langsung astagfirullahaladzim la ilaha illallah, Langsung kayak gitu ya. yasin aja bisa apa kali mungkin lo di sana kali. Anjay. Udah itu aja, ada lagi tambahan? Kalau dari buat- gua sih itu sih, soalnya ya jangan sampai gue lebih parah lagi sih, soalnya kan siapa tahu ada juga yang masukan, cuma ya alhamdulillah gue belum sampai seperti itu. Iya, Dan jangan sampai pengalamannya ya inilah ya, jadi pelajaran, jadi tipsnya supaya ya. Tapi kalau dengar cerita lu termasuk orang yang tetap tenang sih dengan posisi yang kayak gitu, apalagi udah yang kedua sih ceritanya tuh kayak gitu ya. Wah, Kalau gue kayaknya nggak kebayang, kayaknya mungkin bisa jadi gue lari atau mungkin pingsan gitu. Kalau lu kayak bodo amat gitu ya. ya, Iya. soalnya ya itu kan di kosan, tapi Iya. ya gue juga di rumah juga berapa kali pernah ngalamin bang sebenarnya, cuma yang lebih serem lah. Ya, ya udah mungkin itu aja dulu Dok Itu aja. buat cerita Ya, area horor kita. ada yang horor. Ya, nanti mungkin kita kalau misalnya ketemu lagi kita bisa cerita-cerita tentang horor lagi ya. Siap. Oke, makasih Dok buat ininya, buat Ya. sharing-sharing tentang pengalaman horornya. Siap, Oke, sama-sama ini bang. segmen area horor. Iya. Oke, jadi mungkin itu aja dari aku dan Aldo.
Terima kasih udah nyimak cerita ini, area horor. Ari pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari, oke, jangan lupa tetap pantengin terus channelnya Ari. Apa? Ayo, apa lu? Ari area. Oh ya, Ari Ya, area. Semuanya ada di sini. oke, dadah. Jangan lupa. Nah, beres. Beres. Apa bang itu buat pemanis di sini. Pemanis di sini ya, iya. Pemanis itu Lupa. ngomong. Wah, terima kasih ya sudah nonton dan dengar video dan audionya sampai habis. Dari Ari Area, semuanya ada di sini. Semoga menghibur dan bermanfaat.